Punya keahlian keren tapi bingung gimana cara jadinya duit? Di zaman digital sekarang ini, jawabannya mungkin jauh lebih simpel dari yang Anda bayangkan. Yuk, kita bongkar bareng-bareng panduannya. Mungkin Anda jago desain, pinter nulis, atau hobi fotografi. Apapun itu, keahlian Anda itu aset berharga loh. Tapi pertanyaannya, gimana caranya ngubah hobi atau skill itu jadi sumber penghasilan yang beneran? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang lagi ngetren banget sekarang. Yap, selamat datang di era ekonomi kreator. Ini bukan cuma sekedar tren sesaat ya, tapi ini adalah sebuah era baru di mana Anda bisa banget bangun bisnis skala global cuma dengan modal minim, bisa dapat passive income, dan semuanya bisa dikerjain langsung dari laptop Anda. Keren kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih sekarang ini disebut-sebut sebagai momen emas, terutama buat para kreator di Indonesia? Coba deh kita lihat datanya, biar angkanya yang bicara. Coba deh lihat angka-angka ini. Penetrasi internet udah lebih dari 70%, pasar e-commerce diproyeksiin tembus 70 miliar dolar. Ini gila banget. Jadi ini bukan lagi soal ada pasarnya nggak ya? Pasarnya itu udah ada, besar banget, dan mereka semua online. Mereka siap beli, dan mereka nungguin produk-produk unik dari kreator kayak Anda. Dan kuncinya ada di sini nih. Audiens kita itu mobile first. Hampir semua orang buka internet ya dari HP mereka. Rata-rata online bisa 6-7 jam sehari. Artinya apa? Artinya produk Anda harus bisa diakses dari genggaman tangan mereka, kapan aja, di mana aja. Oke, kita udah tahu peluangnya segede apa. Tapi, dari tadi kita ngomongin produk digital. Sebenarnya apa sih itu? Yuk kita bedah konsepnya biar jelas. Gampangnya gini, produk digital itu aset yang nggak ada wujud fisiknya. Bayangin aja, Anda bikinnya sekali, tapi bisa dijual berkali-kali, bahkan ribuan kali tanpa batas. Nggak perlu pusing mikirin gudang, nggak perlu ribet ngurusin pengiriman. Konsep inilah yang benar-benar mengubah permainan. Nah, yang seru dari produk digital itu jenisnya macam-macam banget. Anda bisa bikin produk edukasi, misalnya e-book atau kursus online buat bagi-bagi ilmu. Atau, kalau Anda lebih suka yang praktis, bisa bikin produk siap pakai. Contohnya preset foto, template media sosial, atau planner digital yang bisa bantu orang lain hemat waktu. Pilihannya banyak. Jadi, apa aja sih keuntungannya? Wah, daftarnya panjang. Anda bisa mulai dengan modal yang super minim, margin untungnya bisa tinggi banget, dan yang paling diincar banyak orang, potensi passive income. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi ini jalan menuju kebebasan buat kerja dari mana aja, kapan aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Gimana sih caranya mengubah ide yang ada di kepala kita jadi sebuah produk yang siap dijual? Buat nemuin ide produk yang bakal laku keras, ada 3 langkah simpel yang bisa Anda ikutin. Pertama, mulai dari diri sendiri dulu. Apa sih keahlian dan minat Anda? Kedua, lihat keluar. Apa yang lagi dicari dan dibeli orang-orang? Dan ketiga, intip sedikit. Apa yang kompetitor Anda lakukan? Nah, kutipan ini benar-benar jadi intinya. Sukses itu bukan cuma soal bikin sesuatu yang kita suka, tapi di mana keahlian kita itu ketemu sama kebutuhan pasar yang beneran ada. Titik pertemuan itulah, disitulah harta karunnya. Begitu idenya udah mantap, ini dia alur kerjanya. Mulai dari perencanaan matang, bikin draft, lanjut ke desain, terus minta masukan buat revisi. Setiap langkah ini penting banget buat mastiin produk akhir Anda itu berkualitas dan siap buat diluncurkan ke pasar. Dengerin baik-baik ya, ini tips paling penting buat para pemula. Jangan terjebak perfeksionisme. Serius, sebuah e-book 10 halaman yang selesai dan berhasil Anda luncurkan itu jauh lebih baik daripada kursus video 10 jam yang cuma jadi wacana. Ingat, progress over perfection. Mulai dari yang kecil aja dulu. Oke, produk Anda udah jadi. Keren. Tapi ada tantangan berikutnya. Gimana cara jualnya? Nah, sekarang kita pindah gigi. Kita bahas soal strategi pemasaran. Setiap produk itu butuh rumah atau etalase online. Anda bisa pilih platform internasional kalau targetnya pasar global. Atau platform lokal biar gampang urusan pembayaran di Indonesia. Pilihan lain, Anda bisa bangun toko sendiri biar punya kontrol penuh 100%. Masing-masing ada plus minusnya. Apapun platform yang Anda pilih, ada satu konsep dasar yang wajib banget Anda pahami, marketing funnel atau corong pemasaran. Anggap aja ini sebuah perjalanan yang Anda desain untuk mengubah orang yang tadinya nggak kenal Anda, jadi pembeli, dan akhirnya jadi penggemar setia. Terus gimana caranya menarik orang masuk ke corong pemasaran tadi? Jawabannya lewat konten gratis yang bermanfaat.
Coba deh pikirin kayak gini, pakai video pendek di TikTok biar orang-orang jadi tahu tentang Anda. Terus pakai Instagram Reels yang cakep buat bangun kepercayaan. Lalu tulis blog atau artikel buat nunjukin kalau Anda itu emang ahlinya. Dan ini dia rahasianya. Marketing itu bukan cuma soal jualan, jualan, dan jualan, tapi soal konsistensi dalam memberikan konten yang benar-benar ngasih nilai dan solusi buat audiens Anda. Kalau itu udah dapet, kepercayaan bakal tumbuh, dan penjualan itu bakal ngikutin. Akhirnya dapat penjualan pertama. Rasanya pasti senang banget. Tapi itu baru permulaan loh. Sekarang gimana caranya kita ngubah satu penjualan ini jadi bisnis yang terus tumbuh dan berkelanjutan? Yuk kita lihat caranya. Ada 2 strategi jitu buat naikin pendapatan tanpa harus cari pelanggan baru terus-terusan. Namanya upsell dan cross-sell. Upsell itu kayak nawarin upgrade, misalnya dari e-book ke kursus video. Kalau cross-sell itu nawarin produk lengkap. Misalnya habis beli preset, Anda tawarin juga template media sosial. Simple tapi efektif banget. Dan satu lagi, jangan pernah main tebak-tebakan dalam bisnis. Data penjualan Anda itu bukan sekedar angka di laporan, tapi itu adalah peta jalan Anda. Dari data, Anda bisa tahu produk mana yang paling laku dan strategi apa yang paling works, jadi keputusan Anda ke depan bisa lebih cerdas. Pada akhirnya, inilah yang bikin bisnis produk digital tuh keren banget. Anda kerja keras di awal untuk menciptakan sebuah aset yang berharga. Dan aset itu punya potensi buat menghasilkan uang untuk Anda selamanya. Ciptakan sekali, jual selamanya. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaan terakhir ini saya kembalikan ke Anda. Dengan keahlian yang Anda punya sekarang, kira-kira produk digital apa sih yang bisa Anda ciptakan untuk memulai perjalanan Anda di ekonomi kreator ini? Coba deh dipikirin.